Selamat sore teman-teman peserta PSUIS Learning Academy. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan. Selamat datang kembali di training kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jangan lupa untuk menyalakan kameranya, memasang virtual background, dan ikuti terus rangkaian acara pada hari ini untuk mendapatkan info-info mengenai pengembangan diri yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa dan unggul. Hari ini, program pembelajaran kita dengan topik Developing Others, dan hari ini materi yang akan kita bahas mengenai Managing People Skills. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sebelum lanjut, mungkin di sini ada teman-teman yang baru join, jadi izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu PSUIS Learning Academy. PSUIS Learning Academy adalah inisiasi gerakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training yang berbiaya sesuai dengan kemampuan pesertanya. Dana yang terkumpul dari para peserta akan didonasikan untuk membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah alternatif jalanan atau sekolah saja. PSUIS ini terselenggara dalam rangka anniversary Talent HRM di bulan Juli dengan tema berbagi untuk sesama, menginspirasi untuk semua. Dan acara ini pun disupport oleh Inergi dan juga sekolah saja. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah berdonasi dan kepada teman-teman PSUIS Learning Academy yang berkenan untuk melakukan donasi dapat ke rekening yang sudah kami sampaikan di chat box kami. Dan untuk pada chat box kami, teman-teman, juga sudah ada link untuk registrasi ulang dan verifikasi sertifikat yang nanti teman-teman semua terima setelah mengikuti pelatihan ini. Jadi, jangan lupa untuk registrasi ulang. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, selagi kita masih bersemangat di sore hari yang cerah ini, kita akan capture terlebih dahulu momen ini dengan berfoto bersama. Bapak, Ibu boleh membuka kameranya dan memakai background-nya. Karena kita akan mengambil foto. Bapak Ibu boleh senyum dan melambaikan tangannya. Saya akan menghitung. Oke, bagi Bapak Ibu yang belum membuka kamera, boleh dibuka dahulu. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi dari fasilitator, kami akan memperkenalkan fasilitator kita terlebih dahulu. Untuk hari ini, fasilitator kita adalah Bapak Pus.com, yang kini sudah berubah nama menjadi beralih profesi menjadi seorang communication consultant dengan pendalaman pada corporate communication, public affairs, dan reputation management. Beliau pernah bekerja di beberapa agensi dan saat ini di Maris dan Associate sebagai konsultan manajer. Selain itu, Pak Putu Radar juga aktif menulis opini di berbagai media seperti medcom.id, kompas.com, dan The Jakarta Post, dan juga menulis sebagai ghostwriter untuk pihak lain. Pak Putu Radar juga adalah pendiri sebuah media alternatif bernama monsterjournal.com yang fokus dalam memberikan review dan fitur seputar film, serial animasi, dan juga game. Baik, langsung saja kita akan sapa fasilitator kita, Pak Putu. Halo Pak Putu, bagaimana kabarnya? Halo Yohana, kedengeran nggak? Kedengeran Pak. Kedengeran, mantap. Iya, baik-baik. Yohana apa kabar? Baik. Mantap. Baik, Pak Putu ini akan membawakan materi mengenai managing people skills ya Pak? Ya, betul hari ini. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kami akan persilakan Pak Putu untuk menyampaikan sesi pertama ini. Silakan Pak.
Oke, terima kasih Yohana dan teman-teman dari Talent HRM atas kesempatannya juga. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di webinar kali ini. Saya akan share screen terlebih dahulu kalau gitu ya. Oke, sudah kelihatan kan layarnya? Yohana, bisa dicek udah kelihatan layarnya? Iya, makasih. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah hadir di webinar hari ini. Bahwa hari ini kita akan membahas tentang managing people skills atau kemampuan dalam memanage rekan-rekan partner atau tim kita, bisa dibilang itu. Untuk pembukaan, izinkan saya sedikit sebentar memperkenalkan diri. Nama saya Putu Radar Bahurekso. Saat ini saya bekerja sebagai seorang konsultan komunikasi dengan pendalaman di corporate communications dan public affairs dan juga reputation management. Untuk pengalaman kerja, saya memulai karir saya sebagai seorang jurnalis di metrotvnews.com. Sekarang sudah berubah nama menjadi medcom.id. Terus kemudian saya beralih profesi menjadi seorang konsultan, pernah di Imogen, Zeno, Clareco, dan saat ini saya bekerja sebagai seorang consulting manager di Kemaris and Associates, dan juga sebagai chief editor di monsterjournal.com. Oke, jadi apa saja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Mungkin pembahasan hari ini kalau saya akan bagi, kita akan ngebahas tentang managing people skills ke dalam 3 tahap. Yang pertama, tentu pembukaannya kita akan ngebahas sedikit tentang manajemen itu sendiri. Lalu yang kedua tentang managing people atau mengorganisir atau mengatur orang-orang. Yang ketiga adalah tentang kemampuan managing skills itu sendiri, gitu. Bagaimana cara mengembangkannya dan skill set apa aja yang dibutuhkan untuk kita bisa managing people, managing our team dengan baik. Mungkin ini adalah istilah yang sering kita dengar ya di SMP atau di SMA ketika kita sudah mendapatkan pelajaran ekonomi. Kita sering dengar bahwa manajemen is an art. Gitu. Manajemen adalah sebuah seni. Bagaimana manajemen bisa bekerja sebagai sebuah seni gitu. Karena jikalau seorang pemimpin, kepemimpinan itu membutuhkan kemampuan analisis dan juga pengambilan keputusan, decision making skills, kemampuan dalam mengambil keputusan untuk memanage sebuah tim dalam mencapai hasil yang diinginkan, maka akan sangat wajar bagi setiap pemimpin, bagi setiap pengambil keputusan untuk bisa menggunakan kemampuan kreativitasnya dalam menghadapi ataupun dalam mengambil keputusan ketika sedang mengatur timnya. Jadi setiap pemimpin memiliki kreativitas masing-masing dalam mengatur timnya, dan setiap orang pasti punya kreativitas yang berbeda-beda dan akan punya approach yang berbeda-beda. Maka dari itu seringkali kita dengar bahwa there is no right answer in leadership. Gak ada jawaban yang pasti tentang leadership yang terbaik itu seperti apa, karena di setiap daerah, di setiap kelompok, di setiap zaman atau di setiap orang ya akan membutuhkan kepemimpinan yang berbeda-beda, dan yang dipimpin juga akan berbeda-beda. Gitu. Apa saja yang membuat kemudian manajemen atau mengatur sekelompok orang ini bisa diibaratkan sebagai seolah tindakan yang artful gitu, atau sebuah tindakan yang artistik. Ada 3 tahap artistik yang biasa dilakukan setiap pengambil keputusan, manajer ataupun pemimpin ketika sedang memimpin timnya. Yang pertama adalah vision atau menentukan goal, menentukan visi. Bagaimana seorang pemimpin mampu menentukan objektifnya, mampu menentukan goalnya secara realistis berdasarkan sumber daya yang dia miliki, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya kemampuan yang emang pemimpin tersebut dapat kuasai gitu. Yang kedua adalah crafting. Crafting ini berarti membentuk atau menjadikan gitu kurang lebih.
membuat, menjadikan suatu strategi dan program-program yang terstruktur agar dapat mencapai kepentingan atau tujuan yang tadi sudah dibentuk. Membuat sesuatu, serangkaian kegiatan, serangkaian perencanaan untuk mencapai goal. Itulah yang kita maksud dengan crafting. Lalu yang ketiga juga adalah communication atau komunikasi. Menyampaikan tentang visi kita dan program kita kepada tim ataupun pengambil keputusan yang lebih atas daripada kita juga adalah sebuah teknik yang perlu kita kuasai agar mereka bisa setuju dengan ide kita. Jadi untuk membuat tim kita mengerti tentang visi apa yang akan kita capai melalui program-program yang akan kita buat. Disitulah pentingnya communication. Jadi ada 3 tahap yang bisa dibilang artistik ketika kita sedang memanage tim, yaitu 1, membentuk visi, membuat visi, yang kedua adalah membentuk strategi, yang ketiga adalah menyampaikan atau berkomunikasi. Lalu what is managing people atau what is people management gitu? Apa itu people management? People management adalah topik yang sangat luas sebenarnya, yang tentang bagaimana mendevelop atau mengembangkan atau mengorganisir sekelompok orang atau pegawai, kalau istilahnya dalam dunia usaha gitu, dalam dunia bisnis. Baik itu kamu adalah seorang CEO, baik itu kamu adalah seorang direktur, seorang manajer, atau bahkan seorang internship sekalipun, tahu bagaimana mengerjakan pekerjaan kamu dan tahu untuk berurusan dengan siapa ketika kamu sedang bekerja apa adalah salah satu cara yang efektif dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik gitu, atau dalam mencapai sukses dalam pekerjaan gitu. Mencapai sukses adalah ya mengerjakan sesuatu hingga berhasil, hingga pekerjaan ini terjadi. Lalu kenapa managing people atau people management menjadi sebuah kemampuan atau soft skills yang penting? 1, di sini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya konflik antar tim. Itu yang pertama, karena sudah pasti ketika kita bekerja, kita tidak ingin ada konflik di antara tim member kita. Yang kedua adalah untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia atau tim yang kita miliki. Yang ketiga adalah untuk mengalokasikan tenaga kerja terhadap workload-nya masing-masing, sehingga tidak ada satu orang yang merasa pekerjaannya terlalu terbebani dan ada satu orang lainnya yang merasa terlalu santai gitu. Jadi perlu diseimbangkan juga. Yang terakhir adalah untuk mengoptimalisasi dalam mencapai tujuan suatu organisasi ataupun perusahaan. Sehingga atas dasar 4 hal ini, kemampuan dalam people management atau managing people itu menjadi penting untuk bisa dikuasai mereka yang memiliki tim, yang bekerja dalam tim, atau mereka yang berada dalam posisi untuk mengambil keputusan. Ini adalah sebuah perumpamaan yang menurut saya sangat pas untuk kita bisa bicarakan terkait tentang managing people atau team management. Karena saya adalah seorang penggemar sepak bola, maka cara paling gampang adalah bagi saya untuk menyandingkan ini dengan perumpamaan dalam dunia sepak bola gitu. Siapa sih yang nggak kenal ada 2 olahragawan ternama bernama Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo gitu, yang dikenal juga dengan CR7. Bagaimana jika sebuah tim mereka berdua dikenal sebagai pemain terbaik dunia. Lalu yang sering mungkin dibahas oleh para penggemar sepak bola, gimana jadinya jika sebuah tim sepak bola terdiri dari 11 Messi ataupun 11 Ronaldo gitu. Apakah mereka akan menjadi tim terbaik dunia yang bisa menguasai seluruh kompetisi di seluruh dunia? Kita bisa lihat bahwa sebenarnya Messi dan Cristiano Ronaldo adalah 2 atlet sepak bola yang paling terkenal. Dan kebetulan mereka berkompetisi di era yang sama, di 2 klub, di satu liga, sempat berkompetisi di satu liga yang sama, sehingga para penggemar senang menikmati melihat berkembangnya Ronaldo dan Messi hingga jadi pemain terbaik dunia gitu. Tapi mereka berdua ini berada dalam posisi striker, penyerang. Mereka yang mencetak gol. Lalu kalau misalnya dalam satu tim, dalam satu kesebelasan terdiri dari seorang 11 penyerang yang mampu mencetak puluhan gol, siapa yang akan jadi kiper? Siapa yang akan menjaga gawang? Lalu siapa yang akan bertahan diam di belakang?
Lalu siapa yang akan mengatur tempo permainan tim dari tengah? Itu akan menjadi suatu pertanyaan, sehingga bisa dibilang bahwa tim yang terdiri dari 11 Ronaldo dan 11 Lionel Messi akan menjadi sebuah tim sepak bola yang tidak efektif. Karena kita akan memiliki 11 orang dengan kemampuan yang semuanya sama, walaupun mereka terbaik pada bidangnya atau pada posisinya masing-masing. Nah, people management itu basically secara komparasi bisa dibilang sebagai, bisa dikatakan secara mudah dilihat dari bagaimana kita melihat seorang pelatih tim sepak bola. Bagaimana mereka mencari pemain yang tepat dalam posisi yang tepat. Bagaimana mereka mencari talenta atau sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan yang tepat. Seperti contohnya ya, kita ketika sedang membentuk tim, kita perlu mencari nih, misal contohnya skill set apa sih yang perlu dimiliki ketika kita sedang mencari seorang desainer untuk melengkapi tim kita, atau berapa lama pengalaman yang dibutuhkan untuk posisi content writer yang sekarang sedang kosong, atau orang dengan sifat seperti apa yang bisa kita isi untuk tim marketing yang juga sedang kosong. Jadi kemampuan-kemampuan, skill set dan requirements ini diperlukan untuk kita bisa mengisi sebuah posisi, dan posisi tersebut juga bisa mensupport divisi lainnya ataupun orang yang bekerja pada divisi yang sama. Lalu tahap berikutnya kita melihat building the skills. Kita bisa membangun atau mengembangkan kemampuan people management dengan hal-hal yang sebenarnya bisa dibilang cukup sederhana gitu. Kita perlu membiasakan diri untuk merubah sudut pandang kita dan mempercayai bahwa ada proses di setiap perkembangan, ada proses di setiap keberhasilan, dan ada proses juga, dan akan ada berbagai kegagalan dalam sebuah cerita kesuksesan gitu. Mengembangkan kemampuan bukanlah hal yang memang sering dikatakan sebagai hal yang sederhana, tapi bukan hal yang mudah. Karena ini bukan pekerjaan membangun candi yang dilakukan oleh Roro Jonggrang yang bisa dilakukan dengan semalam gitu. Roro Jonggrang aja akhirnya gagal bikin candi dalam satu malam kan. Lalu apa yang aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan atau dan juga kemampuan untuk mengembangkan people management? Mungkin untuk kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang para leadership atau para manajer atau para pengambil keputusan secara sederhana atau bisa kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan managing people, ya yang pertama adalah percaya bahwa nurturing next generation itu menjadi suatu hal yang baik untuk tim kita. Lalu ini juga mengembangkan generasi berikutnya juga adalah tindakan yang baik untuk perusahaan, dan bahkan adalah hal yang positif bagi dunia industri itu sendiri. Gitu. Kita tahu bahwa setiap tugas itu memiliki tantangan dan kesulitannya masing-masing. Kesulitan yang dihadapi seorang marketer ya akan beda dengan kesulitan yang dihadapi oleh seorang desainer. Begitupun dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Setiap orang juga memiliki interest atau hobi atau kesenangan yang berbeda-beda, dan juga mereka memiliki skill set yang terbangun secara berbeda, tergantung dari latar belakang atau bagaimana seorang tersebut tumbuh. Setiap orang dengan latar yang berbeda akan membawa skill setnya mereka masing-masing. Seorang manajer atau upper eksekutif dalam sebuah perusahaan tentu akan memiliki tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab untuk mengembangkan talenta atau mengembangkan generasi berikutnya, sehingga mereka siap untuk menghadapi tantangan ataupun kesulitan yang pekerjaan mereka perlukan untuk mengatasi masalahnya. Gitu. Seorang manajer dan eksekutif perusahaan juga perlu memastikan bahwa tim mereka setidaknya mengerti tentang apa yang harus mereka lakukan dalam pekerjaannya. Jangan sampai, mungkin ini kita sering dengar bahwa kalau misalnya ada orang nanya atau minta bantuan, terus kemudian lawan bicaranya, udah coba aja sendiri. Gitu. Menurut saya itu adalah bukan hal yang tepat. Mungkin
bisa dibilang orang belajar dari kegagalan, tapi bahwa kegagalan yang tidak diarahkan atau kegagalan yang tidak dimentorin atau kegagalan tanpa refleksi diri hanya akan berakibat pada kegagalan-kegagalan yang mungkin lebih buruk atau kegagalan yang sama. Jikalau seorang gagal, anggaplah sekarang gagal nilainya 4 atau 3, lalu kemudian dia gagal lagi, ya nggak jadi masalah kalau seandainya nilai dia berikutnya 5 atau 5,5 atau 6 gitu. Setidaknya itu akan ada progress. Nurturing next generation itu seperti itu gitu. Jadi perlu ada pembimbing, perlu ada proses mentoring di mana seorang leader perlu mampu untuk melakukannya. Jadi dia perlu memiliki kemampuan, yang namanya manajer ya dia perlu managing tim, bukan hanya executing. Jadi untuk mengembangkan kemampuan dari timnya juga adalah menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Selain nurturing next generation, kita juga dalam tim ketika bekerja dalam tim, baik itu di organisasi ataupun di kelompok organisasi mahasiswa ataupun kelompok atau di OSIS sekolah ataupun di dunia kerja, dalam mencapai objektif secara efisien, kita perlu mampu memilah tentang apa itu permasalahan pribadi dan permasalahan yang bersifat organisasional. Gitu, jangan sampai keduanya ini terbelit dan ketukar, atau kita lebih mengedepankan permasalahan personal ketimbang permasalahan organisasional. Setiap orang tentu punya masalahnya masing-masing, dan ketika kita berada dalam tim, sudah menjadi tugas dari tim tersebut untuk kita bisa melakukan yang namanya teamwork atau kerjasama tim dalam memecahkan masalah masing-masing. Tapi meskipun bisa kita bilang bahwa permasalahan yang timbul ini tidak bisa apple to apple, tidak bisa kita bandingkan sama antara satu dengan yang lainnya. Permasalahan yang sering kali timbul dalam kerja tim, dalam dunia kerja, itu jatuh ke dalam dua hal. Permasalahan personal ataupun permasalahan yang bersifat organisasional. Seringkali kita ketuker membedakan dua permasalahan ini, gitu, membedakan permasalahan organisasional dan membedakan permasalahan yang bersifat pribadi. Sebagai contoh sederhananya sih bisa dibilang kayak permasalahan pribadi itu contohnya ya lack of will, atau misalnya ketika orang tersebut bekerja kurang bersemangat, atau ketika orang tersebut bekerja malas-malasan, atau ketika seorang pekerja kemudian bekerja secara terburu-buru gitu. Itu bisa dibilang sebagai sebuah permasalahan yang personal. Tapi ketika sebuah pekerjaan gagal atau bisa dibilang mencapai hasil yang kurang baik karena tim tersebut tidak memiliki skill yang tepat untuk menghadapi pekerjaan yang diberikan, yaitu menjadi sebuah permasalahan organisasional. Jalan keluarnya pun bisa beragam. Entah itu kemudian bisa memberikan training kepada timnya untuk mereka mendevelop skill tertentu, atau manajer atau para pengambil keputusannya kemudian juga bisa minta tim HR untuk merekrut orang dengan kemampuan tertentu sehingga tim ini memiliki kemampuan juga yang lengkap. Gitu. Cara pemecahan masalah juga dilakukan secara organisasional. Gitu. Kalau untuk permasalahan personal ya harus diselesaikan secara personal juga, tapi jangan sampai permasalahan personal tadi menimbulkan hasil yang kurang memuaskan dalam kinerja organisasi. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa mengerti bahwa setiap pegawai, setiap orang, setiap member memiliki purpose dan kemampuannya masing-masing gitu. Hal yang mereka pandai atau talenta mereka masing-masing. Kita perlu mengerti bahwa yang memikat orang atau yang memikat setiap pegawai untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya adalah adanya purpose ketika mereka mendapatkan tugas tertentu. Adanya ikatan emosional atau tantangan yang diberikan ketika mereka mengerjakan tugas. Purpose atau objektif yang setiap orang lakukan ini adalah bagian yang sangat penting atau bagian yang besar untuk seseorang kemudian merasa puas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan setiap orang tentu punya purpose yang berbeda-beda ketika mereka masuk ke dunia kerja. Untuk mengetahui
apa yang membuat seseorang senang dalam mengerjakan pekerjaannya, apa yang membuat seseorang kemudian kurang suka terhadap pekerjaannya, apa yang membuat seseorang kemudian bersemangat dalam mengerjakan pekerjaannya, itu tentu akan membantu si tim leader, manajer, ataupun para pengambil keputusan, para pemimpin ini untuk bisa membuat timnya bekerja secara lebih efisien. Sehingga si pengambil keputusan tadi bisa mencapai objektif yang ingin dicapai secara lebih efisien dan lebih cepat. Tentu juga mencapai objektif yang lebih cepat dan lebih efisien ini juga akan menguntungkan perusahaan, tandanya ya mereka akan bekerja lebih singkat dan hasil yang dicapai juga lebih baik, lebih maksimal. Lalu yang berikutnya yang keempat adalah balancing praise and criticism, menyeimbangkan antara pujian dan kritik. Mereka yang berada pada posisi mengambil keputusan atau memimpin sebuah tim perlu tahu kapan saat yang tepat untuk memuji, kapan saat yang tepat untuk mengkritik timnya. Jadi jangan sampai seorang pemimpin terlalu banyak memuji timnya, atau jangan sampai terlalu banyak mengkritik timnya juga. Jangan sampai terlalu sering mendiamkan timnya ketika timnya berbuat atau mengerjakan suatu secara sukses dan berhasil, kemudian didiamin aja, oh oke, thank you. Ya, jawabnya cuma sekedar thank you gitu. Karena terlalu banyak memuji, seringkali ntar tim member atau tim kita menganggap bahwa kita adalah orang yang lemah yang kerjanya ya udah apa aja bakal dipuji gitu. Lalu ketika kita terlalu banyak memberikan kritik, ya itu juga akan demoralize, menurunkan moral atau semangat tim yang bekerja. Sehingga ketika kita moral mereka turun atau semangat mereka dalam bekerja turun, ya itu juga akan mempengaruhi kinerja mereka ke depannya. Jadi be in balance, selalu berada dalam keseimbangan, memberi pujian dan kritik kepada tim, kepada orang di saat yang tepat. Ketika mereka emang bekerja secara buruk, perlu kita kritik. Ketika mereka bekerja baik, perlu kita puji. Dan kadang-kali di saat mereka bekerja dan tidak mencapai hasil yang maksimal, namun kita bisa melihat itu adalah dia memberikan perkembangan, kemampuan dia berkembang, bisa jadi praise atau pujian menjadi salah satu langkah yang tepat. Begitupun dengan ketika orang berhasil, tapi ternyata keberhasilannya tetap di bawah ekspektasi, kita bisa beri sebuah kritik yang objektif bahwa ya kamu berhasil, tapi secara objektif kita mengharapkan, kita punya ekspektasi yang lebih tinggi daripada ini. Jadi memberikan kritik dan pujian juga menjadi hal yang penting dilakukan oleh seorang pengambil keputusan atau seorang pemimpin. Lalu ketika kita bicara people management atau managing people, yang biasa dilakukan oleh mereka yang bekerja dalam teamwork, dalam tim, atau mereka yang berada dalam posisi pemimpin dalam tim, team leader, manager, pemimpin, skill atau kemampuan apa saja yang dibutuhkan untuk mereka bisa melakukan memanage people dengan lebih baik dan lebih efisien. Yang pertama adalah internal communication. Internal communication ini loh ya, bisa dibilang sebuah kemampuan berkomunikasi yang dilakukan dalam tim. Berkomunikasi dalam tim ini secara sederhana bisa dibilang adalah sederhananya kita bisa membuat tim kita mengerti tentang objektif yang akan dilakukan oleh tim kita selama 1 tahun 6 bulan ke depan gitu. Dan membuat mereka mengerti visi dan misi dari manajernya yang ingin dicapai, dan bagaimana itu kemudian ntar disangkut pautkan dengan objektif perusahaan, dan membuat pegawai-pegawainya mengerti bahwa hal atau program yang dibuat adalah hal yang penting untuk dilakukan. Itu bisa dibilang sebagai bagian dari internal communication untuk kita bisa membuat tim kita mengerti tentang tujuan dan visi yang ingin kita capai. Yang kedua adalah mentoring, ya ini berkaitan dengan yang tadi, nurturing next generation. Ketika kita mendapatkan, atau mungkin di sini ada yang udah kerja, lalu biasa kantor ketika ada pegawai baru masuk atau fresh graduates baru masuk, lalu kemudian mereka memberikan
memberikan kelas tersendiri yang dilakukan oleh para HR untuk para new recruits atau pegawai baru ini mengerti tentang nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan tersebut. Jadi bagaimana nilai-nilai apa yang perlu dipegang oleh para pegawainya. Lalu seragam apa yang biasa dipakai oleh perusahaan tersebut mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan peraturan-peraturan apa saja yang dianggap penting oleh perusahaan-perusahaan dan nilai-nilai apa saja yang dipegang. Itu juga termasuk dalam mentoring. Di luar mentoring yang bersifat sudut pandang atau values yang dipegang oleh perusahaan tadi, yang kedua adalah skill. Biasa banyak perusahaan juga yang sering mengadakan internal class atau sesi-sesi mentoring yang dilakukan oleh para CEO-nya, manajernya, untuk kemudian timnya bisa mengembangkan kemampuannya dalam skill-skill tertentu. Misal ya, kadang-kali kalau misalnya orang yang jurnalis baru atau wartawan baru, kemudian si kantornya akan mengadakan pelatihan tentang bagaimana menulis feature, atau bagaimana menulis berita perang, atau bagaimana menulis berita iklan dengan baik. Gitu. Jadi ya si kantor ini juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan kemampuan dari timnya, sehingga kinerja yang dihasilkan pun akan menjadi lebih baik. Ketika yang kinerja yang dihasilkan lebih baik, ya otomatis perusahaan tersebut, entah itu apapun yang mereka hasilkan, baik produk maupun jasa, ya akan lebih diterima, dan masyarakat yang membeli atau konsumen mereka juga akan lebih puas dengan hasil mereka. Yang ketiga adalah tim manajemen. Bagaimana kita mampu mengatur tim kita, seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, ya alokasi pekerjaan, alokasi waktu, dan juga alokasi skill, alokasi tugas. Itu juga termasuk ke dalam task delegation, memberikan tugas yang tepat kepada orang yang tepat, sehingga kinerja atau hasil yang diberikan, proses yang dilakukan juga akan lebih efisien. Lalu yang berikutnya adalah yang kelima, open or accept to change. Setiap berapa tahun sekali, atau misalnya bahkan dalam hitungan bulan, dalam hitungan 1 tahun, perubahan itu pasti terjadi gitu. Bahwa rekrutmen, contoh sederhananya mungkin rekrutmen yang masuk tahun 2020 akan berbeda dengan rekrutmen yang masuk pada tahun 2021. Rekrutmen juga akan berbeda dengan rekrutmen yang masuk pada tahun 2010, atau mereka yang sudah mulai bekerja dengan di dalam perusahaan sejak tahun 90-an. Tentu mereka akan memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang pekerjaan. Mereka akan memiliki sifat yang berbeda. Mereka akan memiliki kebiasaan yang berbeda. Mereka akan memiliki nilai-nilai yang dipegang pun berbeda. Dan mereka memiliki budaya yang berbeda. Gitu. Jadi menjudge para fresh graduates di tahun 2020, di tahun 2021, dengan situasi pandemi seperti saat ini, dengan standar-standar fresh graduate di tahun 90, pada saat masih era order baru, ya tentu itu tidak apple to apple gitu. Jadi kita tidak bisa menjudge lulusan-lulusan pekerja-pekerja di tahun 2020, di tahun 2015 dengan standar-standar yang ditetapkan tahun 90 atau tahun 2000. Itu bukan hal yang tepat, ataupun bukan hal yang efektif untuk dilakukan, karena itu tadi, open or accept to change. Kita harus sadar atau harus mampu memiliki kemampuan dalam menerima perubahan. Yang berikutnya adalah leadership. Kita bicara tentang kepemimpinan. Tentu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa there is no best answer to leadership. Tidak pernah ada jawaban yang baik terhadap tentang kepemimpinan yang baik. Karena mau dari zaman kapanpun, mau dari zaman Alexander the Great sampai sekarang zaman Joe Biden, Jokowi, atau siapapun itu, ya kepemimpinan itu bergantung pada zaman dan bergantung pada siapa yang mereka pimpin. Jadi bisa jadi kepemimpinan zaman dulu yang kita sebut sebagai tokoh-tokoh besar, ketika memimpin masyarakat sekarang, bisa jadi mereka akan memiliki hasil yang buruk. Atau pemimpin yang baik di zaman sekarang, ketika mereka memimpin masyarakat di zaman dulu, juga belum tentu akan memiliki hasil yang baik juga. Gitu. Yang berikutnya adalah ability to motivate, atau kemampuan dalam memotivasi orang lain, sehingga purpose yang tadi sempat dibicarakan, atau interest, atau bagaimana orang tersebut kemudian dapat merasa berkontribusi terhadap hasil yang dicapai perusahaan, itu dapat terasa gitu. Jadi orang terasa bahwa, oh, gue punya andil nih dalam pencapaian ini. Oh, saya punya bagian nih dalam hasil yang dicapai oleh perusahaan. Itu juga adalah bagian dari ability to motivate.
Yang terakhir adalah objectivity. Jadi objectivity ini mungkin emang terdengar mudah, namun hal yang seringkali clouded atau apa ya, kabut kita dalam memandang suatu hal dari sudut pandang yang objektif. Namanya manusia, jadi mungkin seringkali kita kadangkali melihat suatu hal dari sudut pandang yang subjektif atas dasar human relation ataupun hubungan antar orang satu dengan orang lainnya. Tapi ketika mengatasi permasalahan, ketika sebuah permasalahan itu terjadi dalam tim, akan sangat baik ketika si pengambil keputusan tersebut mampu memandang masalah dari sudut pandang yang netral, yang objektif. Sehingga seperti yang tadi sebelum dibahas, kita bisa melihat atau bisa membedakan antara mana permasalahan yang bersifat organisasional dan mana permasalahan yang bersifat personal. Sehingga kita tidak perusahaan tidak perlu mengeluarkan atau invest terhadap suatu hal yang bersifat organisasional untuk memecahkan permasalahan yang sebenarnya bersifat personal. Lalu ini kita sudah sampai tahap akhir, nggak kerasa. Jadi inti dari yang kita bahas pembicaraan kita hari ini mungkin saya bagi ke dalam 3 hal. Gitu. Yang pertama adalah managing people adalah tentang bagaimana mengembangkan atau mengorganisir sekelompok orang karena mengetahui tentang apa pekerjaan dan bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan dan bagaimana berhubungan dengan orang lain adalah salah satu hal yang penting kita ketahui ketika sedang berada dalam sebuah tim, baik itu dalam dunia kuliah, dalam organisasi kampus, ataupun baik dalam dunia kerja. Yang kedua, managing people akan menjadi hal yang sangat penting untuk organisasi mampu memaksimalkan upaya yang mereka lakukan dalam mencapai objektif yang mereka sudah tetapkan, baik secara bisnis ataupun material atau non material. Yang terakhir adalah ada 3 key points dalam managing people, gitu, dalam memimpin sekelompok orang. Yang pertama adalah tadi nurturing next generation, melakukan mentoring dan yakin bahwa perusahaan perlu talenta-talenta di masa mendatang juga yang mampu memimpin dan membantu sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai goal dan objektifnya dalam 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Yang kedua adalah membedakan tentang permasalahan yang bersifat pribadi dan perbedaan yang bersifat organisasional. Yang ketiga adalah balancing price and criticism, yaitu menyeimbangkan antara kritik yang perlu kita berikan kepada tim dan pujian yang perlu kita berikan juga kepada orang lain. Sehingga ketika 3 key points ini kita lakukan dalam posisi leadership, ketika kita sedang memimpin tim, ya maka kinerja yang akan dihasilkan oleh tim tersebut juga akan menjadi lebih efisien dan akan lebih baik. Tentu ini seperti yang tadi poin sebelumnya sempat saya bicarakan bahwa hal ini hal yang bersifat laten karena akan terasa dalam jangka waktu yang cukup panjang, bukan yang kemudian kita hari ini berubah lalu efeknya akan terasa besok gitu. Jadi perlu proses dan kita percaya bahwa proses adalah hal yang baik. Itu adalah 3 inti dari pembicaraan kita hari ini. Jadi sekian sih tentang topik managing people dari saya. Jikalau rekan-rekan ada yang ingin bertanya, mungkin bisa dikirim melalui via kolom chat. Dan maka saya serahkan kepada Yohana. Silakan dari THRM Yohana. Makasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Jika ada pertanyaan, boleh di-share. Baik, terima kasih Pak Putu untuk materinya. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mau bertanya atau mau diskusi, boleh langsung di-unmute atau kalau memang malu-malu boleh ditulis di kolom chat saja. Mungkin Bu Nurlinda mau bertanya, Bu, atau mau diskusi.
Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Safrina, Pak Putu. Oh Pak, ya, bagaimana caranya menghandle tim yang usianya di atas kita atau senior, yang bekerjanya lebih lama dari kita, sedangkan kita baru dan posisinya as a leader? jadi gini emang kadang-kali eh, situasi yang tricky itu apa ya? Ketika kita menghadapi mungkin istilah trendinya adalah eh, akamsi, anak kampung sini gitu. Eh, Ketika kita masuk perusahaan baru, mungkin kita direkrut sebagai manajer, director atau apapun. Terus kemudian bawahan kita adalah orang yang lebih tua dengan umur juga yang lebih senior daripada kita, dan dia juga lebih lama di perusahaan tersebut daripada kita. Nah, kadang hal ini adalah yang tricky gitu. Cuman ketika kita baru masuk perusahaan itu kan ada prosesnya. Uh, Apa ya? Dari proses rekrutmen, interview dengan HR atau interview kemudian dengan user, dengan manager. Lalu di hari pertama, hari kedua juga kemudian kita akan berhadapan dengan tim, lalu juga akan ketemu dengan atasan yang di divisi kita yang sama atau mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap divisi kita. Ketika kita sudah mengenal tim kita, tahu di awal siapa aja tim kita dan apa ketika kita melihat bahwa ada orang yang lebih senior, ya ini adalah hal yang perlu diadres kemudian secara organisasional. Jadi mungkin ketika kita sedang uh, proses finishing atau penyesuaian dengan ketika kita baru masuk, ya kita bisa ngomong sama HR gitu, karena HR juga memiliki peran yang penting dalam menjaga keharmonisan dalam sebuah perusahaan. Ya kita bisa address masalah ini ke HR yang waktu itu ngerekrut kamu gitu, ngerekrut saudari Safrina, bahwa kita bisa bilang saya saat ini tidak merasa nyaman untuk menghandle ada member atau anggota tim yang usianya di atas kita, namun posisinya saya sebagai leader. Apakah ya tidak apa-apa jika seandainya nanti saya memberi arahan kepada dia. Kalau seandainya ntar kemudian si HR ini udah paham bahwa kamu punya concern di sini, atau direktur kamu juga paham bahwa kamu punya concern di sini, tentu otomatis mereka akan memberikan solusi-solusi atau bantuan-bantuan yang sekiranya bisa mempermudah pekerjaan kita. Emang tidak bisa di-expect memanage orang itu adalah pekerjaan yang gampang. Tapi kita tahu bahwa ada yang nge-backup kita ketika nanti hal yang tidak diinginkan terjadi, akan memberikan sebuah keringanan dalam pikiran kita gitu. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah membicarakan concern yang saudara Safrina rasakan terhadap HR yang sudah merekrut saudara Safrina. Itu yang pertama. Yang kedua, ya bisa juga membicarakan terkait permasalahan atau concern ini kepada direktur divisi yang Safrina kerjakan. Atau yang ketiga, juga bisa mengadres ini dalam tim, bahwa ketika sedang melakukan rapat tim atau brainstorming, kamu bisa memposisikan diri bahwa kamu adalah sebagai leader gitu, bahwa tidak akan ada ide yang nanti akan disetujui tanpa persetujuan kamu gitu. Jadi biasa itu dilakukan secara halus dengan pemilihan kata yang lebih baik gitu. Jadi kayak ya kita minta untuk tim coba kasih sumbang ide satu-satu gitu. Jadi si orang yang senior ini mau nggak mau ya dia merasa bahwa dia adalah bagian dari tim dan dia juga harus berkontribusi untuk kinerja tim gitu. Jadi kalau seandainya kalau dalam sudut pandang saya sih, kalau seandainya dia ngerasa dia lebih punya power yang kuat di dalam perusahaan tersebut, itu tidak masalah. Selama kinerja tim tadi tidak terganggu gitu. Pada akhirnya kan ketika kita bicara teamwork adalah tim objektif. Bukan seseorang merasakan saya di bawah si B atau saya di atas si A gitu. Masalah perasaan ya itu kan seringkali clouded, seringkali tidak bersifat objektif, seringkali bersifat subjektif. Jadi itu yang dalam dimensi perasaan itu tadi ya emang mungkin sulit untuk kita atur, tapi berada yang dalam ranah sifatnya organisasional, kita perlu memastikan bahwa setiap anggota kita mampu bekerja secara profesional dalam posisinya masing-masing. Dan dalam mensupport kamu ya kamu bisa cari support ke HR ataupun ke posisi orang yang posisinya lebih tinggi dari kamu. Saran supaya tidak menyinggung terlebih saat mengcoaching mereka ya, salah satu hal ya tadi bisa dilakukan juga adalah internal communication. Banyak kok manajer tim atau seorang leader melakukan sesi personal dengan setiap anggota timnya gitu. Jadi
apa ya, kayak biasa disebutnya sesi feedback. Jadi kayak dalam 3 bulan atau 6 bulan sekali ya kita ngobrol dengan tim kita secara personal tentang apa yang mereka rasakan atau mereka rasa susah dalam kegiatannya sehari-hari, atau tugas apa yang mereka rasa mereka dapat mengerjakan dengan baik atau tidak mengerjakan mereka dengan baik. Lalu ya kita kasih tahu bahwa purpose atau tujuan dari pembicaraan yang bersifat personal ini ya adalah tanggung jawab kamu untuk membantu dia dalam mencapai kemampuannya sehingga lebih optimal gitu. Jadi membangun komunikasi yang baik dengan setiap member sehingga member tersebut juga mampu memberikan trust atau mampu memberikan rasa percaya mereka kepada kamu sebagai pemimpin mereka dalam mengembangkan skill mereka juga gitu. Jadi si pegawai ini juga percaya bahwa oh gue masuk perusahaan ini, saya masuk perusahaan ini, saya tidak hanya disuruh-suruh dan bekerja, tapi saya juga dapat dibantu secara personal sehingga saya juga dibantu berkembang secara skill, baik soft skill maupun hard skill, ketika berada di bawah kepemimpinan orang-orang seperti ini. Gitu. Itulah dalam hal itulah ketika mereka merasa berkembang, yaitu salah satu bagian dari rewards yang mereka terima. Kadang-kadang seringkali mereka merasa senang atau merasa rewarding ketika mereka mendapatkan suatu hal dan kemudian kalian memberi review baik dalam sesi-sesi berikutnya. Itu jadi ketika mengcoaching ya ada proses yang berjalan sebelum coaching itu terjadi, yaitu salah satunya adalah dengan melakukan personal komunikasi personal dengan setiap tim yang kamu bawahi tadi. Tuh. Mungkin semoga menjawab untuk Saudara Safrina. Baik, terima kasih Pak Putu. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kira-kira ada yang ingin bertanya lagi kah? Atau mungkin mau diskusi? Kita masih open untuk pertanyaan ataupun diskusinya. Baik Pak, ini ada dari Pak Aris Harsono. Berarti apakah dalam memanage orang, pertama kali kita harus mengetahui karakter masing-masing anggota tim, sehingga bisa diambil langkah yang tepat? Apa ya? Kalau saya sih nggak akan, mungkin secara diksi saya tidak akan menggunakan kata harus. Tapi kalau menggunakan kata lebih baik tentu iya. Jadi dalam memanage orang pertama kali, apakah lebih baik mengetahui karakter masing-masing anggota tim? Ya tentu akan lebih baik gitu. Tapi apakah harus? Ya itu tidak harus. Karena pada akhirnya ketika kita memanage tim, tidak ke dalam manage tim, ketika kita bekerja bersama orang lain ataupun kita bekerja bersama tim kita ataupun kita mempekerjakan orang, keputusan yang kita ambil tentu akan ada bayarannya gitu. We reap what we show gitulah bahasa Inggrisnya atau istilahnya. Jadi kita akan menuai apa yang kita tanam. Jadi kalau misalnya kita tidak tidak mampu menjaga emosional si pegawai kita atau tidak mampu juga memberikan tidak mampu membangun skill anggota kita ataupun kita juga dianggap sebagai tidak mampu memberikan pekerjaan yang tepat kepada tim kita sehingga mereka merasa bosan dalam pekerjaannya, lalu kemudian kita resign, lalu kemudian pegawai kita resign, ya kita nggak bisa protes gitu. Karena mungkin balik lagi ini adalah sebuah ujian di dimensi atau zamannya masing-masing. Banyak mungkin dalam dunia-dunia MZ culture sekarang atau kritikan-kritikan yang diberikan oleh kaum yang lebih senior kepada para fresh graduate sekarang ya, banyak orang yang beranggapan bahwa milenial sekarang kurang loyal sama perusahaan, beda sama orang-orang zaman dulu di tahun 90-an 80-an yang bekerja gitu, mereka memiliki loyalitas dan yang tinggi. Menurut saya sih emang karena zamannya udah beda sehingga requirements yang diperlukan juga berbeda gitu. Jadi seringkali kalau saya sih tidak akan menggunakan kata pegawai tidak loyal, tapi apakah perusahaan tersebut juga sudah berhasil untuk menarik rasa loyalitas dari pegawai di zaman era sekarang ini gitu. Tentu kalau approach yang digunakan adalah approach tahun 90-an, hasilnya akan berbeda. Kalau menurut saya dalam pendekatan yang semakin modern ini, pendekatan yang bersifat subjektif akan semakin populer untuk kita mengetahui karakter masing-masing anggota, interest masing-masing anggota, sehingga kita bisa delegate task sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya masing-masing. Lalu seperti yang menarik dari tadi yang saya jelaskan kepada Saudari Efrina tadi ya, bahwa
ketika dalam yang namanya feedback session terhadap masing-masing anggota dalam tim kita ya, itu bukan hanya kita memberikan pertanyaan, mengerti tentang pegawai kita, tapi dalam sesi tersebut juga kita perlu membuat pegawai kita juga mengerti tentang kita gitu. Jadi apa ya? Kalau saya sih merasa ketika dalam kerja bahwa ketika dalam sesi personal yang ada urusannya yang namanya situ bos saya pegawai atau saya bos itu pegawai, bahwa mau bos mau pegawai ya kita punya tanggung jawab masing-masing gitu. Tentu seorang bos dibayar lebih tinggi karena punya tanggung jawab juga yang lebih tinggi, sehingga akan ada ekspektasi dari pegawai juga untuk dia mampu memberikan suatu hal yang lebih, tidak hanya sekedar ngasih kerja lalu kerjaan selesai. Jadi menurut saya tentu di perkembangan zaman yang secara cepat berkembang ini, setelah perkembangan teknologi yang berkembang cepat, juga situasi-situasi sosial seperti pandemi juga yang terus berubah-ubah, untuk membuat hasil pekerjaan tim kita semakin efisien dan juga semakin maksimal, ya tentu kemampuan dari seorang leader, seorang pemimpin untuk mengetahui kekuatan atau talenta dari setiap orang ini menjadi suatu hal yang penting dan mendukung dalam tercapainya hasil yang lebih efisien dan hasil yang lebih maksimal gitu sih lebih pada. Jadi mungkin saya akan menggunakan kata lebih baik ketimbang kata harus. Begitu sih Pak Aris. Semoga jawaban dari saya memberi insights. Terima kasih Pak Putu. Bapak Ibu dan teman-teman semua, masih ada pertanyaankah atau ada yang sekiranya mau didiskusikan? Ini dari Saudara Misak yang angkat tangan. Apakah Saudara Misak? Ada yang raise hand? Oke, Pak Misak. Pak Misak Suryo. Monggo Pak Misak, kalau emang ada pertanyaan bisa di-share via chat atau bisa unmute. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan atau diskusi lagi, kita akan masuk ke sesi games. Aturannya masih sama. Bapak Ibu menjawabnya di chat box kita. Nanti untuk yang paling tercepat itu yang akan kita panggil untuk jawab. Oke, saya stop share kalau gitu ya, Yohana ya. Oke, boleh. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, di layar kita bersama sudah ada game quiz interaktif hari ini. Bapak, Ibu cukup menjawabnya di kolom chat box saja. Akan mulai, dan hadiahnya adalah diskon training senilai Rp1.000.000 di Talent HRM. Ini valid sampai Desember 2022. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Tebak kata, clue-nya adu keterampilan. Ini ada 5 huruf. Huruf ketiganya adalah M. Oke, ada Pak Aris. Boleh Pak Aris jawabannya? Boleh di-unmute dulu Pak Aris Harsono. Lomba. Oke, kita lihat jawabannya Pak. Lomba. Oke, 1 poin untuk Pak Aris. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Ini tebak kuliner. Makanan khas Indonesia dari Jawa Timur, campuran dari sayur dan buah-buahan yang disirami dengan bumbu petis. Oke, ini ada dari customer care Wong. Oke, boleh di-unmute dulu. Ini Bapak atau Ibu customer care? Kita mau dengar jawabannya. Silahkan.
Bapak Ibu Customer Care WOM. Boleh di-unmute dulu. Oke. Belum ada. Oke, ini ada lagi jawaban benar dari Ibu Safrina. Ibu Safrina boleh dibantu jawabannya? Rujak cingur. Oke, betul sekali. 1 poin untuk Ibu Safrina. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Rujak cingur. Ini tebak urutan lirik lagu nasional. Judul lagunya Garuda Pancasila. Bapak Ibu tebak urutannya. Oke, ini dari Ibu Feni. Ibu Feni boleh jawabannya? Jawabannya B, A, dan C, Mbak. B, A, kemudian C. Mungkin boleh sambil dinyanyikan, Bu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku, ayo maju. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Jawabannya betul, BAC. 1 poin untuk Ibu Feni. Ada pertanyaan keempat. Ini masih tebak kuliner. Clue-nya dari gambar berikut. Bapak Ibu tebak gambar tersebut jawabannya merupakan sebuah kuliner. Oke, ini dari Bapak Ridho Abdul Majid. Pak Ridho, boleh di-unmute, Pak? Siomay, oke. Suka siomay, Pak? Suka pakai telur ya. Baik, Pak Ridho. Oke, jawabannya adalah siomay. 1 poin untuk Pak Ridho. Kita masuk ke pertanyaan kelima. Ini ada tebak kota. Clue-nya sesuai dengan gambar di layar. Bapak Ibu boleh langsung ketik. Ini customer care WOM lagi. Kali ini boleh di-unmute. Bapak Ibu sambil jawab. Customer care WOM. Tidak ada, hangus. Kita berikan ke Pak Ridho. Pak Ridho, tercepat kedua. Bali. Pak Ridho. Betul, jawabannya adalah Bali. Oke, ini Pak Ridho yang tadi jawab somai ya, Pak? Ya. Oke, jadi makan somai di Bali ya, Pak? Oke, selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir, Bapak Ibu. Clue-nya teka-teki. Seorang pria terjebak di dalam gua. Ia kebingungan karena gua tersebut gelap. Di tangannya ada lilin dan obor. Apa yang harus ia nyalakan terlebih dahulu? Oke, ada Pak Yuda, obor. Ada Pak... Oke, masih belum tepat. Nah, yang paling tepat ini ada Pak Muhammad Rois. Oke, Pak Muhammad Rois. Silakan Pak jawabannya. Korek api. Oke, kita lihat jawabannya. Betul sekali. Jadi yang harus dinyalakan duluan korek api ya, Pak. 1 poin untuk Pak Muhammad Rois.
Baik, Bapak Ibu, untuk kuis interaktifnya sudah selesai, hanya 6 pertanyaan saja. Terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah berpartisipasi. Dan terima kasih kepada Pak Putu atas materi hari ini. Untuk konklusi singkat dari materi kita hari ini, mungkin Pak Aris boleh atau Pak Beni memberikan konklusi singkat tentang materi kita hari ini. Atau mungkin dari Pak Imam? Imam Trisnanto, Pak. Pak Imam, boleh? Waduh, Pak Imam langsung hilang nih. Atau mungkin dari Bu Saprina? Boleh, Bu? Konklusi singkat tentang materi kita hari ini? Oke, atau dari Bu Nurlinda, Bu Siti, atau ada relawan yang ingin memberikan konklusi singkat tentang materi pembelajaran kita hari ini? Ya, Bapak Ibu. Pak Imam, mungkin boleh Pak Imam Tristanto, Pak. Monggo, Pak. Ada yang raise hand? Eni Haryanti. Oh, Bu Eni, mungkin. Boleh Bu Eni Haryanti? Oke. Baik, Bapak Ibu. Mungkin batch ini masih malu-malu. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Putu untuk materi hari ini. Dan teman-teman, Terima kasih juga. untuk training di hari Jumat, kita akan membahas mengenai understanding body language. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara PSU Learning Academy. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan dan cuci tangan, serta selalu tetap lebih kreatif dan produktif. Saya, Yohana, beserta tim yang bertugas hari ini, pamit undur diri dan semangat sore. Akhir kata akan kami tutup dengan pantun, burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekali lagi, selamat sore, selamat menjalankan aktivitas kembali, dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa besok, Bapak Ibu. Selamat sore, Terima kasih terima kasih. semuanya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Ya.